untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029. Yang dihormati Bapak Kadus 4, Bapak Kadus 5, Bapak Agus Trianto. Yang kami hormati Ketua Takmir seluruh mushola di Grunggul Karangmoncol. Yang kami hormati Ketua RT se-Grunggul Karangmoncol. Yang kami hormati Bapak Ibu saudara semuanya. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat serta sempat, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu berwajah di lucu dalam acara serah terima jabatan Ketua Takmir Masjid Besar Anggota Takmir Karangmoncol. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan kepada kita semuanya yang selalu menunggu salamnya di yang lahir Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menghadiri apa yang menjadi undangan kami pada malam hari ini. Semoga kedatangan Bapak Ibu semuanya menjadikan amal ibadah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya itu atau lebih dahulu saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga laporan pertanggungjawaban, keempat serah terima jabatan Ketua Takmir, kelima lain-lain, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai saja acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Terima kasih, semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Kades Pekeringan atau yang mewakili kepada beliau Bapak Agus Trianto. Waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Besar Karangmoncol, yang saya hormati sesepuh dan sesepuh warga Grunggul Karangmoncol, yang saya hormati juga Bapak Ketua RT masing-masing mushola, yang saya hormati juga pemuda-pemudi khususnya di Grunggul Karangmoncol. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul berbaca berunjuk dalam acara serah terima Ketua Takmir Masjid Besar Takmir periode 2025-2029. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat kita bersama-sama menghadiri serah terima Ketua Takmir yang baru. Dulu saya dengan Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini mewakili Pak Kades karena beliau ada kegiatan yang lain, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam acara serah terima pada malam hari ini tidak bisa hadir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dalam acara malam hari ini beliau diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Allahumma amin. Kami atas nama pemerintah Desa Pekeringan juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Takmir periode 2020-2024 yang alhamdulillah di tahun-tahun kemarin banyak kegiatan yang dilaksanakan yang beliau dipimpin oleh Pak
Ustaz Furqan, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas nama perintah desa Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz diberi kesehatan, keselamatan, kesehatan. Walaupun setelah tidak menjabat sebagai ketua akhir, kami berharap pemikirannya kesehatan apapun tetap diayomi, tetap aktif di Masjid Al-Mutakin. Kami juga atas nama perintah mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan ketua tamu yang baru tambah semangat, diberi kesehatan, kesabaran dalam memimpin di Masjid Besar Al-Mutakin ini. Mudah-mudahan Pak Parul dari posisinya walaupun sudah tua tapi masih semangat. Pak Parul juga menjabat sebagai ketua RT, jadi beliau juga kegiatannya sangat banyak. Mudah-mudahan saya Pak Parul semangat, apapun ya kita bareng-bareng Pak. Kami juga mohon doa istrinya, mudah-mudahan Pak Parul ini sehat banget walaupun di rumah. Saya tahu kegiatan Pak Parul juga banyak banget, semoga sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus Prianto yang sudah mewakili Bapak Kades timnya, kepada Bapak Agus Prianto. Terima kasih yang kami ucapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan yang kedua adalah dari Ketua Takmir periode tahun 2020 sampai 2024. Kepada beliau Bapak Haji Kurban Gayat, waktu dan Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Shadaqallahu al-'azim. Dumateng para sepuh bini sepuh yang sepuh Bapak Kepala Desa yang mewakili saya hormati, dan juga pada Ketua Takmir terpilih masa bakti 2025-2029 Bapak Suparno yang saya hormati, dan juga seluruh Ketua Takmir Musyola, dan juga kepada semua Ketua RT, Ketua RW, Ibu Muslimat, semua yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua pada malam hari ini bisa berwujud dalam acara laporan pertanggungjawaban pengurusan takmir masa bakti 2020 hingga 2024. Di sini saya tidak berpanjang lebar karena nanti masih ada acara inti, yaitu laporan pertanggungjawaban. Di sini kami hanya ingin menyampaikan di masa kepengurusan tahun 2020 sampai 2024 tentunya masa yang tidak pendek. 5 tahun tentunya masa yang cukup panjang. Banyak kegiatan ataupun banyak acara-acara, program-program yang sudah kita laksanakan bersama. Untuk itu, dalam kepengurusan yang baru ini tentunya dengan ketua
yang baru, struktur pengurus yang baru, semangat yang baru, di tahun yang baru. Semoga pengurusan tahun takmir selanjutnya akan lebih baik dan akan lebih tentunya lebih semangat, dan mudah-mudahan masjidnya juga tambah ramai. Allahumma. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti ada LPC atau laporan pertanggungjawaban masa pengurusan takmir 2020 hingga 2024. Kesimpulannya, dalam pengurusan yang baru ini saya harap kita semua yang menjadi pengurus ataupun pengurus harian ataupun jamaah yang tidak masuk dalam struktur pengurusan takmir, monggo sami sareng-sareng mengguyur kegiatan-kegiatan di masjid sehingga Masjid Al-Mutakin ini tambah semakin ramai jamaahnya. Allahumma. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretariat Pemudaya yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan yang terakhir yaitu dari kedua takmir terpilih. Kepada beliau Bapak Suparno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, yang pertama monggo tanpa kendak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka serah terima jabatan ketua takmir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ke depan akan lebih maju di umur masjidnya, bukan karena ketua takmirnya, tapi karena kita semua. Jadi siapapun yang jadi ketua takmir, siapapun yang dituangkan di ketakmiran, kalau tanpa dukungan dari seluruh warga masyarakat, seluruh jamaah, saya kira tidak ada apa-apanya. Maka dari itu saya selaku ketua takmir terpilih mohon doa restunya, mohon dukungannya, mohon bimbingannya, karena sudah berulang kali saya sampaikan, saya sebenarnya belum pantas jadi ketua takmir, tapi karena panjenengan semuanya istilahnya mendaulat saya dipilih menjadi ketua takmir. Untuk itu saya bukan mohon dukungan, mohon bantuan, mohon bimbingan, mohon arahan dan semuanya agar bisa berjalan bersama-sama. Saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang jadi amanah daripada jamaah semuanya. Saya sendiri saya berbagi mendapatkan kekuatan kesehatan, bisa membawa organisasi ini bisa lebih maju dan lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapkan kepada Bapak Suparno yang memberikan sambutannya atas nama ketua takmir terpilih. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk acara yang ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban dari takmir Masjid Besar Al-Takim periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Kepada beliau Bapak Haji Burman Jaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten untuk yang kedua kali
ada LPC yang harus disampaikan oleh pengurusan takmir masa 2020 hingga 2024, yang mana pada masa itu diketahui oleh saya. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Mukarrib, yang tentunya kegiatan-kegiatan itu ataupun struktur kepengurusan itu banyak sekali yang masuk dalam kepengurusan. Hanya dari sekian seksi, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi idara, ada riayah, semua sepertinya yang paling inti di dalam kepengurusan ini yaitu tidak lepas dari kegiatan dan keuangan. Karena apa? Sebesar apapun acara, sebesar apapun dan sekecil apapun kegiatan yang ada di takmir masjid ini, ada dana yang keluar maupun ada dana yang masuk. Untuk itu nanti dari bendahara akan melaporkan dari mulai kepengurusan 2020 yang diamanatkan menjadi bendahara Mas Menteri. Beliau akan menyampaikan secara detail keuangan yang masuk dan yang keluar, dan penggunaannya insya Allah secara tercatat dengan rapi. Dan juga begitu juga dengan kegiatan-kegiatan ataupun administrasi. Yang di sini ada Mas Mulyanto sebagai sekretaris. Beliau mungkin masih sangat mengerti kegiatan-kegiatan apa saja atau pencapaian-pencapaian yang sudah dilaksanakan. Untuk itu saya di sini hanya ingin menyampaikan secara global tentang istilahnya itu kinerja. Sudah barang tentu dalam kepengurusan saya masih banyak sekali kekurangan yang perlu dibenahi, yang nantinya insya Allah di kepengurusan selanjutnya insya Allah akan dibenahi sehingga akan terus selalu mendekati sempurna. Seperti waktu pertama dulu terpilih, ketika saya terpilih menjadi ketua takmir 2020, memang di situ ada beberapa target jangka panjang, jangka pendek, menengah dan panjang. Dan waktu itu jangka pendek yang dilakukan pembenahan secara fisik. Yang pertama mungkin nanti akan disampaikan terkait pendanaan, hanya ini saya menyampaikan secara global. Jadi waktu itu kita sempat merehab ruangan ini yang kita pakai ini, dan juga ruangan yang untuk rumah dinas dan juga kesekretariatan. Jadi ada beberapa bagian fisik yang sudah kita kerjakan. Tapi bagi saya justru yang paling ingin saya tonjolkan dalam arti ingin ada perubahan. Alhamdulillah, terutama tentang non-sewu ini. Jadi kalau saya dulu masuk ke sini, saya sempat mendengar kalau Masjid Al-Mukarrib itu abu-abu non-sewu. Artinya apa? Jadi di sini waktu itu masih adanya satu Jumat azan satu, tapi
subuhnya tetap pakai gunung. Ya, dari situ saya ingin menunjukkan identitas. Artinya kita masjid ini punya identitas dan punya karakter. Sehingga waktu itu yang ini bukan secara fisik, tapi secara ngomong. Jadi waktu itu memang saya tidak ada musyawarah, karena saya pikir yang dibutuhkan ini adalah keberanian. Bagaimana untuk bisa berubah sesuatu itu? Dan saya pikir ketika kalau waktu itu tak musyawarahkan, akan tidak terjadi kesepakatan. Sehingga saya mengambil keputusan sudah. Saya waktu itu hanya menemui Pak Munah. Saya sampaikan usul Pak Munah, insya Allah kebetulan pas minggu pertama nanti, ketika pas saya dilantik Jumat pertama itu, kebetulan Jumat waktu saya yang kedua. Pak Munah jenengan siap kalau nanti besok Jumat besok kita langsung adzan dulu. Langsung beliau siapkan. Oke. Dua cek salaman, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu saya langsung lari ke Pak Ahmad. Saya menyampaikan kalau bismillah Pak, saya mau dianggotaki adzan dulu. Beliau Pak Ahmad memberikan teks kayak Bilal. Saya ingat di Pak Ahmad ini, beliau menyampaikan ke saya. Nah, waktu itu langsung. Dan saya juga sudah siap, dalam arti siap, pasti ada pro dan kontra. Dalam mengambil kebijakan apapun pasti ada pro dan kontra. Dan alhamdulillah sampai sekarang Masjid Al-Mutakin ini sudah punya karakter dan punya warna yang jelas. Alhamdulillah subuhnya juga pakai kunut, terawihnya 23, adzan Jumatnya juga sudah 2, dan sudah apalagi sudah terbentuk rakyat muslimah. Dan ini harapan saya dan mungkin pesan saya nih, identitas ini jangan sampai hilang. Identitas ini jangan sampai hilang, karena kita tidak tahu generasi ke depannya. Nah, mudah-mudahan yang sudah kita jalankan ini selama ini, mudah-mudahan itu bisa terus dilakukan sampai nanti seterusnya, terutama untuk khotbah adzan 2. Dan juga pengadaan, alhamdulillah kita sudah punya ambulan, untuk pengantar jenazah. Yang perlu saya sampaikan di sini, jadi waktu itu kebetulan alhamdulillah waktu itu secara personal saya dekat dengan almarhum Pak Aryono. Saya menyampaikan langsung, beliau telepon dokter awal, langsung singkat cerita alhamdulillah dapat harga 15 juta. Jadi dari awal pengadaan ambulan itu adalah murni untuk sosial. Sehingga ketika waktu itu ditanya tarif, kita tidak menentukan tarif. Berapa, misalnya ada yang kesempahan, berapa, kami tidak menentukan tarif. Tapi kalau panjenengan ganti uang, bensin atau supir monggo. Begitu juga ketika dipinjam di desa lain, ketika itu ditanyakan ke saya, berapa? Jujur kami tidak punya tarif untuk ambulan. Hanya kalau panjenengan memberikan bensin atau memberikan pada supir monggo silakan.
Jadi dari awal memang waktu itu murni untuk sosial. Nah, untuk kepengurusan selanjutnya monggo itu terserah di kepengurusan selanjutnya, dan kalau memang mau dirubah atau bagaimana monggo. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan lagi, kalau kita lihat masjid-masjid di tempat-tempat lain, apalagi masjid kita ini adalah masjid besar, artinya masjid kecamatan, yang itu kalau kita lihat di tempat-tempat lain, di kecamatan-kecamatan lain atau masjid-masjid kota besar lain, sekarang sedang ramai untuk pengadaan kemandirian ekonomi masjid. Artinya apa? Selama ini keuangan masjid pemasukannya hanya dari infak Jumat, dari uang, dari kotak. Itu satu-satunya sumber keuangan masjid. Sementara kegiatan di masjid, sekecil apapun kegiatannya, seperti ini, mesti anak memegangnya. Artinya apa? Kebutuhan masjid. Apalagi kita dalam mutakin ini alhamdulillah sudah setiap tahunnya minimal 1 kali acara besar. Dan kalau saya amati, kalau kita lihat dari keuangan, ketika kita mengadakan acara besar yang itu ada panggung, bicara dari luar, itu paling tidak 30 juta itu keluar. Artinya apa? Mungkin PR selanjutnya bagaimana agar masjid ini punya sumber dana yang sehat, tidak mengandalkan dari total amal. Karena kita sudah bisa hitung setiap Jumat maksimal itu standarnya 1.200.000, 1.300.000, kadang 900. Antara itu kita pakai 1 juta doang. Jadi satu bulan kita hanya punya pemasukan 4 juta. Tinggal dikalikan kali 12. Nah, kalau kita mengadakan kegiatan yang mau lebih besar, sementara ini yang besar hanya baru 1 kali. Artinya misalnya murojaban atau Isra Mi'raj atau halal bihalal. Di momen-momen PHB ini, peringatan Hari Besar Islam, itu kita belum mampu selalu besar. Di antara kalau nggak Isra Mi'raj, ya jawabannya yang besar, atau halal bihalalnya, atau nuzulul Qur'annya. Nah, ini harapan saya di peringatan Hari Besar ini, biar syiar kita lebih menyala dengan bahasa Indonesia. Itu kalau kita punya dana yang lebih, dari apa-apa yang lebih. Nah, kesimpulannya, bagaimana agar pemasukan masjid ini tidak mengandalkan keuangan infak Jumat. Nah, sehingga waktu itu teman-teman muda itu membuat warung di depan, berinovasi untuk ada pemasukan sebagai tambahan pemasukan masjid. Sementara ini kebutuhan ke depan akan lebih meningkat. Belum lagi nanti non-sekunen, kalau di perusahaan atau dalam kepegawaian kan setiap tahun atau 2 tahun atau kan ada kenaikan tingkat atau kenaikan gaji. Nah, begini non-sekunen, kemarin bisa aku bisik-bisik, marbotnya bisik-bisik. Oh, yang mampu bilang tuh ini minta lo, artinya minta dia tambah, itu wajar.
Nah ini artinya ada pengeluaran tambahan setiap tahunnya. Nah ini bagaimana keuangan masjid, pemasukan masjid itu tidak hanya mengandalkan dari kas jum. Nah, untuk itu insya Allah dengan kepengurusan yang baru ini, dengan semangat yang baru, insya Allah Bapak Suparno bisa membawa Masjid Al-Mutakin ini lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam kegiatan-kegiatan syiar Islam. Allahumma amin. Mungkin hanya itu karena masih banyak laporan keuangan ataupun dari administrasi di catatan-catatan lain yang akan disampaikan. Untuk itu monggo untuk lebih detailnya pengeluaran masjid atau pemasukan masjid atau yang lainnya akan disampaikan oleh mungkin yang pertama dari Mas dari sekretariat dulu. Monggo sekalian Pak. Terima kasih. Kami masih 2020-2024. Bapak Ibu yang hormati, perlu saya laporkan bahwa di periode 2020 sampai 2024 kami atas nama Tamil sudah beberapa kali mengadakan atau kegiatan baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik. Jadi sekilas sudah disampaikan oleh Direktur Amir, yaitu salah satunya kegiatan yang non fisik atau kebijakan-kebijakan baru. Untuk yang fisik, yang kegiatan ada beberapa hal yang saya catat. Ini yang hanya yang kelihatan besar saja, kalau yang kecil sangat banyak. Yang pertama adalah rekap kantor sekretariat yang di belakang. Yang kedua, rekap ruang serbaguna yang di sini. Nah, ini dulunya belum ada atasnya, sekarang sudah lebih nyaman. Kemudian rekap rumah dinas yang sekarang ditempati oleh Mas Bandi, Pak kita, dan juga jadi bisa dipakai. Kemudian pemasangan jaringan di kanan kiri, terus ada di garasi ambulan. Kemudian pembuatan mimbar, mimbarnya kan ganti, yang pertama yang ini, sekarang sudah ganti mimbar yang baru. Ada juga pengadaan scaffolding. Nah, scaffolding ini benar di samping sini kita juga sudah punya scaffolding, karena masjid kita itu kan khusus di dalam itu tinggi sekali, kalau membersihkan tanpa scaffolding tidak bisa. Jadi kita berinisiatif untuk membeli atau pengadaan scaffolding. Harapannya untuk kebersihannya terutama di atas itu, di atas masjid yang bagian atas bisa tercover, bisa dibersihkan dengan maksimal. Kemudian ada penambahan tangga keliling. Nah, di sepanjang masjid dari samping kiri sampai samping kanan semua full ambalan. Jadi yang kalau kesepuan itu nggak terlalu tinggi naiknya. Kemudian ada juga penambahan daya listrik. Jadi sekarang ini masjid kita kalau nggak salah sekarang jadi 5.500, katanya kurang lebih 2.000, dan menggunakan tarifnya tarif sosial. Kita langsung membuat tarif sosial. Kemudian tadi sudah sampaikan ada pengadaan mobil ambulan. Ada juga pengadaan sound system. Nah, jadi kita juga punya sound system yang bisa dibawa misalkan ada acara di depan, kayak misalkan ada sesuatu yang bagian sembako atau Idul Adha. Jadi kita bisa menggunakan sound yang bisa dibawa keluar. Kemudian tadi disebutkan bahwa kita juga pembuatan kios di masjid, ada 3 kios.
selain pengadaan, kita juga pada saat itu mengajukan proposal ke Bupati Bupatian, yaitu pada saat itu Bu Tiwi. Kita mengajukan bantuan genset, dan alhamdulillah bisa terwujud. Jadi genset kita punya 2 saat ini. Jadi genset yang lama masih bisa dipakai, tambah genset yang baru. Kemudian ada lagi pengadaan CCTV. Jadi di masjid ini ada 8 titik CCTV. Nah, semuanya aktif. Harapannya keamanan masjid bisa lebih terpantau. Yang terakhir, kita juga mendapat bantuan mobil siaga dari keluarga almarhum Bapak Adi Haryono, di mobil Suzuki. Mungkin itu yang kelihatan besar-besar. Kalau yang kecil-kecil mungkin tidak tercatat karena saking banyaknya. Semoga ini bisa buat gambaran untuk kita semuanya, dan harapannya di takmir yang baru nantinya bisa pengadaannya lebih dan lebih lagi, yang buat wajah masjid lebih baik dan jamaahnya lebih banyak. Itu mungkin dari saya. Catatan dari sekretaris. Untuk keuangan saya berikan kepada saudara bendara Bapak Menteri, kami persilakan. Ini menurut saya ini sebelum ke inti itu keuangan, ini sedikit mau saya sampaikan. Tadi ada yang lupa sepertinya perlu disampaikan, yaitu mesin ASR. Mungkin pada bingung ASR itu apa? Itu ASR itu yang kita dengar terakhir itu namanya mesin ASR. Jadi itu sejarahnya. Waktu sebelum ada itu kan saya Mas Bandi itu, Mas pokoknya wajib yang paling wajib adalah jangan sampai tidak azan, dan harus ada sebelum azan harus ada takhir. Waktu itu masih pakai flash disk, mungkin berjalan setengah tahun, dan waktu itu saya ingat Jumat Pahing saya ngisi di Sawangan Muslimat ibu-ibu. Begitu sudah isi, tiba-tiba ada suara ngaji seperti itu. Saya kaget, nggak ada yang nyalain, nggak ada apa-apa, bisa bunyi sendiri. Saya langsung terpikir ke Masjid Al-Mutaqin. Saya langsung telepon Mas Triyadi sebagai ketua takmir untuk meninggi. Jadi dialamatkan ke Pak Sudi. Tapi waktu itu saya menelpon beliau, tapi saya minta langsung kontak person yang jualnya. Saya nyusun Pak Dulu kepengen langsung komunikasi kasih sate. Orang Purwokerto, kantornya di Haji Barang, operatornya di Purwokerto. Saya kontak udah langsung di pasar. Kenapa saya langsung terpikir seperti itu? Kembali ke misi kita. Misi masjid adalah salah satu adalah dakwah. Sehingga itu disetting di tahun saya minta. Karena itu sebenarnya ada waktu duha juga, tapi saya nggak usah ada duhanya. Terus ada jam adzan yang fajar kadimnya itu yang jam 3 adzan, saya nggak usah ada itu. Cukup tarhim saja, dan isya dan maghrib sama subuh. Nah, jam sebelumnya kita kasih ngaji. Tujuan saya apa? Hanya satu, agar syiar di Karangmojol ini lebih menonjol, lebih kelihatan, dan juga yang mungkin mendengar suara tarhim paling tidak mungkin tergerak hatinya. Oh, ada sudah mulai persiapan adzan. Harapannya itu supaya masjidnya tambah ramai. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, itu adalah sistemnya pakai Bluetooth. Ketika nanti Ramadan, itu harus ada yang dirubah pengaturannya, yang reguler harus menjadi ke Ramadan, karena ada imsaknya. Dan ini
Nun sewu ada di HP saya. Jadi ketika Ramadan itu saya beban dalam arti harus merubah waktu itu. Artinya waktu untuk sahur segala macam itu sangat menyita waktu dalam arti harus. Nah, maksud saya nanti program ini harapan saya ini ASN ini tetap terus jalan. Hanya nanti mau saya serahkan ke siapa untuk pengubahan nanti ketika Ramadan, karena harus diubah waktunya, ada sahurnya, ada imsaknya, itu kan otomatis sendiri. Nah ini yang nanti mungkin saya serahkan ke ketua baru di monggo kulo amanatkan ke ketua baru bagaimana kebijakan beliau monggo mawon saya serahkan ke beliau. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Selanjutnya silakan mungkin bisa kita simak bersama di laporan keuangan dari Bendahara Mas Matlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kapolri Sahabat Mewakili Bapak Dr. Kamil periode 2022-2024, Bapak Gubernur Wilayah Bapak Dr. Kamil terpilih 2024-2029, Bapak Soekarno, Bapak Alim, Bapak Ulama, Bapak Kiai, Ketua Takmir, Musola sekarang muncul, Ketua RT sekarang muncul, Bapak Ibu yang hadir tanpa memberi saya hormati. Pertama-tama marilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini tidak pasti dikasih diberi nikmat terutama iman, Islam, kesehatan, dan kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara serah terima laporan pertanggungjawaban pengurus keterampilan 2024. Untuk selanjutnya saya selaku bendahara periode 2020-2024, yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua jajaran takmiran Al-Muqaddim, karena selama ini bisa bekerja sama, berkesinambungan untuk berkolaborasi sehingga dalam masalah apapun manajemen pun berjalan dengan lancar. Yang keduanya, saya selaku bendahara periode 2020-2024 mengucapkan banyak maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam periode 2024 banyak melakukan kesalahan baik dalam tutur kata, dalam laporan ataupun dalam selama di Merdeka ini. Dan alhamdulillah pada malam ini saya sedikit banyak akan melaporkan pertanggungjawaban masalah keuangan masjid Al-Muqaddim. Perlu Bapak Ibu ketahui, laporan-laporan yang pada Al-Muqaddim itu adalah laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan 5 tahunan. Untuk laporan harian itu saya bertugas saldo berjalan, dan saya yang tahu ya, saya selakunya. Tapi untuk laporan bulanan, setiap awal bulan saya pasti melaporkan di Masjid Al-Muqaddim. Termasuk tadi pagi saya sudah melaporkan untuk periode Desember 2020. Dan yang perlu saya sampaikan juga untuk laporan tahunan, ini saya perlu sampaikan. Saya sebutkan laporan tahunan dari 2020 sampai 2024. Nanti saya akan sebutkan juga. Untuk yang pertama saya perlu sebutkan laporan tahunan dulu. Tahun 2020 untuk pemasukan dan pengeluaran jajan. Untuk pemasukan 2020 kebetulan saya diamanahkan pegang uang untuk per April 2020 sampai Desember 2020. Untuk pemasukan 2020 sebesar 66.298.374 rupiah. Sedangkan untuk pengeluarannya 65.288.374
728.674.000. Untuk tahun 2021 untuk periode Januari Desember untuk pemasukannya sebesar 125.030.115 rupiah. Sedangkan pengeluarannya sebesar 113.729.715 rupiah. Tahun 2022 untuk total pemasukan sebesar 122.231.450 rupiah. Untuk pengeluarannya sebesar 109.094.055 rupiah. Untuk tahun 2023 untuk pemasukan sebesar 98.846.050 rupiah. Sedangkan pengeluarannya 98.838.825 rupiah. Untuk yang terakhir periode 2024 untuk pemasukannya sebesar 119.203.469 rupiah. Untuk pengeluarannya 95.893.819 rupiah. Itu laporan untuk tahunan selama periode 2020-2024. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk pemasukan atau income Masjid Al-Fatim seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua, itu sumber utamanya memang dari infak Jumat. Tapi ada hal lain dari itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di antaranya yaitu sumber pemasukan dari Masjid Al-Fatim. Yang pertama itu kontak infak hadiah. Bahwa di Masjid Al-Fatim itu ada kontak hadiah yang mungkin setiap hari ada orang yang singgah untuk sholat asar atau maghrib atau zuhur, itu barangkali ada yang masuk, itu termasuk kontak hadiah. Untuk selanjutnya yaitu kontak kebersihan. Kontak kebersihan itu yang ada di tempat wudhu atau perempuan dan laki-laki, itu ada kotaknya, dan itu setiap bulan ada pemasukannya. Untuk selanjutnya kotak parkir yang ada di depan halaman itu ada 2, itu setiap bulan ada pemasukannya. Untuk selanjutnya yaitu kotak infak sholat Jumat yang tadi disebut oleh Bapak Ketua. Dan yang kelima, sumber pemasukannya yaitu donatur tetap. Bapak Ibu ketahui bahwa Masjid Al-Fatim kita mempunyai donatur tetap yang beliaunya tidak bisa disebutkan, tidak mau disebutkan, tapi insya Allah dia istiqomah dan kita doa benar istiqomah. Untuk yang selanjutnya itu infak penggunaan ambulan. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa setiap penggunaan ambulan pada setiap orang yang istiqomah atau yang meninggal itu pasti dan itu pasti ada infak, ada pemasukan entah seberapa, itu pasti ada. Itu termasuk pemasukan Masjid Al-Fatim. Terus yang berikutnya itu sewa kios masjid. Betul dari Bapak Ketua, itu salah satu untuk menambah income untuk pemasukan Masjid Al-Fatim itu dari sewa kios masjid yang kita punya itu 3 los atau 3 kotak, yang 1 bulannya itu ya sementara kita mempunyai tarif 200.000 per bulan, tapi selama ini kita dibayar 6 bulan per 6 bulan ke depan. Tapi kita fleksibel, jadi ada apabila ada yang bulanan yang penting untuk administrasi lancar. Untuk selanjutnya donatur yang melalui rekening BRI. Jadi kita Masjid Al-Fatim itu punya rekening BRI. Itu yang kemarin kita sudah cek, itu tahu-tahu tambah istilahnya saldo. Itu kalau kita print rekening koran itu adalah gitu, 100.000 itu ada. Dan kelemahan kita kesulitannya untuk lembaga masjid itu kita tidak boleh mempunyai ATM atau M-Banking. Jadi kita apabila ada uang masuk, kita tidak ada informasi. Ya informasinya kita kalau kita print ke BRI baru, oh ternyata tanggal sekian ada masuk-masukan, itu baru diaktifkan untuk pemasukan masjid. Dan alhamdulillah untuk terakhir kemarin saya beli itu ada sebesar 13.035.000 sekian, dan sudah diambil sebesar 5 juta, dan saldonya dengan 8 juta yang dibagi.
Sedangkan yang di bank syariah itu sekitar 42 juta. Karena saldo terakhir kita itu sebesar 53.333.875. Untuk selebihnya masih cash pada saya, karena untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak kita harus simpan 101.000 rupiah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu ketahui, masih Mutakin kita mempunyai banyak aset yang selama periode kepemimpinan Bapak Purkon dan kita tim semua, kita diadakan pengadaan, baik itu pengadaan barang atau aset yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena saking begitu banyaknya. Tapi saya akan sebutkan beberapa yang nilainya di atas 1,5 juta. Kemudian Bapak Ibu kita sebutkan, oh ternyata Mas Mutakin selama ini, selama ini ternyata ini, kan perlu saya sebutkan. Untuk mencoba itu, yang pertama itu untuk pembelian satu unit mobil ambulan, rupiahnya sebesar 20 juta rupiah. Dan pada mobil 15 juta ya, yang 5 juta itu untuk aset ya, pengecetan. Yang kedua, pemasangan AC di ruang sekretariat itu membuat dana 4.290.000 rupiah. Pada tanggal 7 bulan 1 2020, tambah daya yang sebesar 4 miliar itu membutuhkan dana 4 juta rupiah. Pembelian printer Epson untuk sekretariatan 2.080.000 rupiah. Pembelian meja, kursi, ruang tamu untuk sekretariat karena kita memerlukan untuk apabila ada tamu sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya belanja sound itu sound yang ada di dalam ruangan masjid dan yang saya itu sifatnya pembaruan. Kita menghabiskan dana sebesar 5.928.500 rupiah. Dan yang selanjutnya pembelian kipas gantung termasuk yang ada di ruangan ini di dalam itu kita membutuhkan 3.865.000 rupiah. Selanjutnya pembelian kipas dan lampu dorotnya ada di ruang rapat 3 juta rupiah. Untuk periode 2020 itu pembelian harddisk eksternal 1.150.000 rupiah, pembelian silen ambulan 2.020.000 rupiah, pembuatan mimbar khutbah Jumat itu 3.500.000. 3.500.000 perlu saya jelaskan itu cuma ongkos ya. Untuk bahan kalinya itu pure semua dari masjid. Jadi 3.500.000 itu ibarat cuma ongkosnya saja, ongkos pembuatan mimbar yang sekarang dipakai. Untuk selanjutnya pemasang CCTV, benar Mas Mulyanto disebutkan anggarannya sekitar 7.039.000 rupiah. Selanjutnya untuk pembuatan gantangan besi untuk hewan kurban. Selama ini sebelum kita buat itu kita menggunakan bambu, jadi kita kurang ringkas atau kurang praktis, makanya kita buatkan menggunakan besi, kita besi supaya kita lebih memudahkan, lebih praktis. Membutuhkan anggaran 5 juta rupiah. Untuk selanjutnya pembelian monitor komputer untuk sekretariatan 1.340.000, pembuatan papan akrilik untuk papan pengumuman 1.477.000 rupiah, pengadaan handycam Sony HRC 405 MNC yang selama ini kita untuk merekam atau kita untuk dokumentasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Pusat Mutakin, karena kita perlu dokumentasi supaya apa yang kita kegiatan itu ada dokumentasi, ada rekamannya. Itu menghabiskan dana 3.430.000 rupiah. Pembelian dan pemasangan ASR otomatis yang tadi disebut oleh Bapak Ketua itu membutuhkan biaya 2.700.000 rupiah. Selanjutnya pembelian berkas untuk tempat dokumen. Masjid itu mengadakan pembelian berkas untuk menyimpan dokumen-dokumen penting yang mempunyai aset masjid Mutakin. Dan yang terakhir itu untuk pengadaan scaffolding dan speaker aktif atau sound yang sekarang kita pakai ini sebesar 8.665.000 rupiah. Ini untuk scaffolding dan sound. Demikian yang bisa saya laporkan apabila
apabila ada kekurangan atau yang belum ditanyakan monggo kita bisa dari sini. Sekiranya itu dapat berkenan, saya selaku pendahara selama ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya kebetulan untuk periode depan saya diamanahkan kembali untuk menjadi bendahara. Yang pertama ya saya mohon doa restu. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan oleh Bapak Ibu saya bisa mengembannya. Untuk yang keduanya saya ikut bimbingan. Apabila ada yang salah atau yang kurang, mohonlah kita saling mengisi, saling untuk membetulkan supaya hasil yang kita perbuat kita akan menjadi lebih baik lagi. Demikian laporan dari kami selaku bendahara. Apabila ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Haji Gubernur dan juga saudara bendahara nanti ada berikan laporan pertanggungjawabannya. Mohon Bapak Ibu semuanya ada tanggapan dahulu sebelum saya tanyakan atau ada yang bertanya dahulu bisa dijelaskan. Kalau tidak ada monggo. Tadi kalau tidak salah saya jelaskan bahwa itu kita mengajukan proposal, mengajukan proposal dari bentuknya bantuan atau bukan dari bakti pada satu ini. Terima kasih. Belum yang lain? Belum sudah makan. Tidak ada nih. Berarti mohon jawabannya. Apakah laporan pertanggungjawaban dari takdir Masjid Takdir Karangmotol periode 2020 sampai 2024 diterima? Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi secara ini terima kasih. Jadi alhamdulillah secara kegiatan takmir semua kegiatan kami bisa diterima. Untuk acara selanjutnya kita stop dulu. Mohon silakan makan malam dulu. Boleh sambil menikmati dan pertanggung jawabannya, laporan pertanggungjawaban sudah panjenengan terima, otomatis sudah nggak ada masalah ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa ini sudah tanggung jawab dari takmir terpilih yaitu periode 2025-2029. Saya selaku pengganti takmir atau pengganti ketua takmir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Burkon yang dengan besar baik sudah melaksanakan tugas tanggung jawabnya selama 5 tahun. Insya Allah apa yang baik akan kita lanjutkan, kita teruskan. Kemudian sudah barang tentu ada perubahan-perubahan, ada penambahan-penambahan dan sebagainya itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tentunya pasti ada sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus yang baru secara keseluruhan. Namun demikian apa yang sudah dilaksanakan dirasakan baik, dirasakan manfaat, dirasakan memakmurkan masjid tentunya akan dilanjutkan. Termasuk tadi untuk berlutut mungkin jangan diserahkan saya, nanti mungkin ke Pak Menteri atau ke Pak Mul. Masalahnya kalau hal seperti itu saya gaptek, ya. Saya biasanya WA, telepon, menerima dan yang lain yang pernah taktik saya, ya. Terus gaptek. Jadi nanti yang mudah-mudah kalau sudah terlambat, ya sudah terlambat untuk mempelajari seperti itu. Walaupun misalnya belajar nggak ada terlambatnya, kesempatan dan daya tangkapnya sudah tidak seperti dulu.
media, daya tangkap juga sudah berkurang banyak. Maka dari itu sekali lagi terima kasih kepada kepengurusan periode 2020-2024. Insya Allah apa yang sudah baik akan kami lanjutkan, kami teruskan, dan insya Allah mudah-mudahan kepengurusan yang bisa menambahkan dan mengembangkan apa yang sudah ada. Demikian tambahan dari saya selaku pengurus takmir periode 2025-2029. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju saja Mas Andi. Persis seperti 5 tahun yang lalu. Ini bukan hanya sertifikat tanah, ini sebagai simbolis dan juga diserahkan kondisi keuangan terakhir per 31 Desember 2024 yaitu sebesar 53 juta sekian. Belum dibuka dulu. Ini karena rekening masjid itu ada dua, yaitu satu BRI dan satu di Bank Buana. Ya kami sebagai simbolisnya selain sertifikat tanah juga bekerjasama.
untuk pendataan berita acara serah terima sudah selesai. Monggo Pak Tony. Untuk diketahui ya, ini sudah pelaksanaan serah terima sudah dilaksanakan. Cuma ini sertifikat di sini tertulis 4, yang saya terima baru 3. Ya, berarti yang satu masih disimpan oleh Pak Furqon yang madrasah, yang bukan itu kan ya, monggo. Berarti bertakarannya dirubah gitu. Ya, penasehat yang lain mungkin ada masukan. Di sini ini pendapat saya ketika beliau sebelum Pak Furqon itu kan dari tempat ya di sana. Nanti ketika kepemimpinan Pak Furqon memberikan surat atau yang dipercayakan sebagai tamir membuat atau mengalihkan aset masjid ke madrasah. Ketika yang sudah selesai baru diserahkan jilid 3. Jadi Pak Furqon waktu itu harusnya buat surat penyerahan sertifikat atau tanah aset masjid ke madrasah. Ketika sekarang setelah terima, saya sudah 3. Karena waktu itu mungkin tidak ada serah terima dari masjid ke madrasah. Itu mungkin tidak saya kalau sama dengan Pak itu karena masih Terima kasih Pak Mario. Terkait aset masjid ini tadi disampaikan, dan ini sepengetahuan saya dan saya pahami. Jadi ketika seperti ambulan itu jelas aset masjid ya. Karena apa? Aset itu dibeli dan diadakan dari uang masjid. Seperti yang lain ASR itu juga aset masjid. Kalau saya lihat dari secara hukum di sertifikat yang madrasah itu tertulisnya untuk madrasah diniyah. Jadi itu sudah dari muakifnya mengamanatkan kepada nadirnya untuk madrasah, tertulis tahun 2012 waktu itu di sertifikat. Pertama yang jadi nadir yang saya lihat di situ adalah Pak Haji Zaini sebagai ketua, terus ada juga Pak Rahman, ada juga Pak Toto yang bersalah. Jadi waktu itu saya temui beliau, Pak Munsehu, ini ada sertifikat untuk madrasah apa benar? Saya tanyakan ke Pak Haji Zaini, iya itu memang itu dulu dikirakan dari wakifnya untuk madrasah. Begitu juga saya temui yang kedua kalinya Pak Rahman betul seperti itu. Nah, dari situ saya kumpulkan waktu itu dari perangkat desa, dari nampil semua yang ada, muncullah madrasah. Dari kalau saya lihat secara formalnya madrasah sudah punya kekayaan sendiri dari si wakifnya. Ini logo gawe madrasah diamanatkan kepada siapa? Ke nadir. Amanatnya gue apa? Si menerima kan nadir, penerima tanah wakaf itu. Buat apa? Di situ tertulis madrasah diniyah dari tahun 2012.
itu akhirnya untuk tempat pendidikan nanti kita tapi untuk tempat pendidikan kalau saya lupa ya nanti kita coba kita ambil karena itu di madrasah kita lihat nanti fisiknya. Kita lihat fisiknya di tanda tangan digunakan madrasah ini ada tertulis di situ Pak. Mungkin bisa saya fotokan, mungkin saya perlihatkan digunakannya untuk apa? Amanat dari wakifnya. Nanti biar kita lebih jelas, kata Sumi Kumawan. Saya pada saat itu juga yang ketiga karena pada saat itu belum ada madrasah, akhirnya adalah oleh Pak Mahfud. Pada saat itu sudah ada pada Pak Mahfud itu madrasah tetap di Mahfud. Saya nggak menawarkan Pak, saya sekolah jauh tidak ikut sekolah di kelasnya di sini. Saya sangat mengusulkan seperti itu. Nah, saya jaga realisasi tahun-tahun berikutnya. Jadi memang seperti itu pada saat itu kalau ini telah membeli kemudian dia membangun dan kemudian membangun kota masuk ke Jawa. Pak Menteri, titik temunya begini nih, madrasah itu ada kaitannya dengan masjid apa enggak? Itu ya, ya maksud saya begini. Madrasah itu ada kaitannya masjid dengan apa enggak? Kalau ada, ya dikasihkan induk saja. Begitu. Kalau induknya masjid, kasihkan masjid. Kalau enggak, ya dikelola oleh madrasah barangkali. Itu begitu. Jadi temunya begitu. Seingat saya dulu itu juga gedung yang pertama dibangun oleh Pak Haji Nyadi, mungkin Pak Ahmad masih ingat itu menggunakan uang masjid pertama 25 juta ya Pak. Bukan rehab untuk bangun. Kalau yang rehab itu cuma 4 juta. Itu dulu begitu. Jadi misalkan kok karena dulu itu hubungannya Pak Nyadi menyerahkan untuk ke masjid, dia dikelola oleh masjid dulunya. Sehingga pembangunannya itu waktu itu, kalau saya nggak salah ingat, itu 25 juta itu tidak tercatat di buku pengeluaran. Dan itu mungkin gunakan atau apa di BKK. Seingat saya dulu begitu. Walaupun saya tidak tahu yang terjun langsung pada Pak Ahmad. Maaf Pak, waktu itu bukan gunakan, tapi masih uang pribadinya Pak. Kayaknya uang masjid 25 juta. Yang 100 juta tidak. Yang 100 juta ya. Tapi yang 25 juta untuk bikin fondasinya awalnya itu beliau Pak kasih Bapak mungkin masih ingat itu yang dipanggil dia uang masjid yang dibunyikan pihak tiga orang salah dari pihak tiga, tapi sebenarnya itu uang jasa dari tabungan masjid yang sekitar 100 juta Pak itu. Beliau ingat saya itu ya memang begitu. Seingat saya masih ingat persis begitu. Itu begitu. Jadi sekarang perlu ditegaskan juga, artinya madrasah itu ada kaitannya dengan Masjid Al-Mutakin apa tidak? Itu seandainya kok ada, ya disimpan di induk tidak apa-apa. Kok ada kaitannya ini, begitu. Nah kalau tidak ada, ya itu nanti dibahas kemudian. Nah, tunggu, saya begitu intinya. Dan saya begitu menyampaikan jawab pertanyaan dari Pak Mahfud. Kalau madrasah artinya mau ditegaskan sendiri atau ikut masjid. Ketika mau diikutkan di masjid, di madrasah ada banyak sekali kegiatan atau operasional.
kecil operasional madrasah pembayaran listrik, ada penggajian guru, ada pembayaran ke supir, perawatan, mobil jemputan. Nah, ketika itu mau diindukkan ke masjid, jelas itu sangat memberatkan. Dan secara status dari tanah, dari sertifikat, itu jelas-jelas sudah di situ tertulis diperuntukkan madrasah diniyah. Jadi secara hukum pun madrasah sudah punya kekayaan sendiri dari awal pertama diwakafkan. Tinggal waktu itu bagaimana yang menerima, mengembangkan. Nah itu. Sementara dari tahun 2012 itu sertifikat muncul untuk madrasah diniyah, tahun 2020 baru ada madrasah. Jadi sampai sekarang kegiatan operasional terkait kegiatan acara-acara di madrasah juga kita golek dewek. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ini maksud saya begini, seandainya masuk masjid, secara kalau dikelola secara organisasi Pak, itu punya hak otonom. Jadi tidak seperti misalkan SMA Ma'arif, tidak harus uangnya dari Ma'arif, tapi dikelola oleh sekolah itu sendiri. Itu tidak membagi masjid, tapi itu punya hak otonom untuk mengelola sendiri. Itu maksud saya. Terus hubungannya kalau masjid, terus nanti masjid membayari guru, tidak begitu. Dikelola oleh intern itu sendiri. Secara organisasi begitu. Yang kedua, misalkan Pak Furqon memutuskan untuk pindah ke hubungannya masjid. Nah, sekarang sejarah pendiriannya itu bagaimana? Gitu Pak, terima kasih. Jadi jujur di masa kepengurusan saya, PR di masjid ini sangat banyak sekali. PR pekerjaan yang belum selesai sampai sekarang masih banyak. Tadi ditanyakan terkait dengan madrasah. Ini kembali dengan yang terkait dengan masjid, kegiatan masjid di sini. Seperti PR saya belum selesai. Maaf ya, juga terkait TPG. Nah, ini maksud saya, ini hubungannya adalah dengan sertifikat itu, bukan masalah madrasah itu. Sertifikat itu masalahnya, itu tadi hubungannya sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saya hormati. Kalau nanti saling mengeluarkan itu masing-masing sudah selesai ya. Boleh saya usul ya. Tapi tolong bicara baik-baik. Sekarang aplikasikan anten dulu. Artinya ditata dulu. Pak Furqon ditata, Pak Mahmud ditata, Jamaah ditata dan usul. Sekarang sebab akibatnya dulu. Ini kunci gue. Dulu wakaf itu untuk masjid atau untuk siapa dulu? Sebab akibatnya dulu. Kalau untuk masjid kan berita acara udah tanda tangan ini 4 sertifikat. Jadi balikan dulu 4 sertifikat. Setelah itu nanti ada mungkin di belakang layar saya ambil lagi atau bagaimana. Karena semua ini audiens harus tahu. Keluarnya dulu 4, harus kembali 4 dulu. Setelah itu nanti yang mewakafkan, misalnya mengambil pribadi, diberikan pada madrasah, itu nanti ada urusan kedua. Soalnya kalau ini diteruskan kan sampai malam selesai. Begitu. Jadi itu jauh waktu kondisi
panjenengan sedang berjuang di jalan Allah, aku di jalan Allah. Dua-duanya orang ini dimuliakan oleh malaikat, oleh Allah, oleh manusia. Jadi jangan sampai konflik seperti ini jadi masalah. Intinya gini, Pak Bukon, tidak saja. Malam ini keluarkan 4. Nah, besoknya silahkan hubungan kalau pengurus baru atau yang mau maafkan pertama. Artinya yang mau maafkan pertama mengambil kembali dengan beberapa madrasah yang baru. Karena madrasah sekarang sudah bikin yayasan baru, jadi sudah terikat dengan masjid anggota. Jadi nanti mandiri, kedudukannya jelas. Nanti kalau realisme nanti nggak selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fulu atas masukannya ini. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin seperti apa yang tadi disampaikan. Masalah terkait masalah sertifikat atau dengan yang ingin menanyakan status madrasah, di situ mungkin nanti kita besok atau siap kapan waktunya kita duduk bareng yang pihak-pihak yang menanyakan terkait madrasah, status madrasah, kita besok kita duduk bareng, kita apa yang tadi disampaikan Pak Toro, apakah nanti monggo, artinya monggo kita duduk bersama sehingga ini kalau kita teruskan jujur memang tidak selesai, karena di masing-masing punya pemikiran, punya dasar hukum. Jadi sekali lagi, daripada kita membawa yang ini, kalau saya lanjutkan bisa terus di monggo, tapi saya apa yang dari Pak Toro tidak bijaksana. dirapatkan secara terpisah. Ya, menurut saya kemarin waktu pendirian masyarakat memang gil ketika masyarakat kan gilnya gil masyarakatnya juga gil mendirikan masyarakat bukan masyarakatnya sebenarnya didirikan masyarakatnya masalahnya yang menyatakan tidak sebenarnya ini karena itu karena kita dilaksanakan pembangunan masyarakat mulai kasus yang misalkan kita itu baru mencari pengembangan belakang mencari untuk melakukan itu perjalanan kurang saya bukan mentai seperti itu karena yang lain dia mau karena ini waktunya saja yang mau mau dilakukan seperti apa? Untuk tadi yang melihat penjelasan itu yang kita masih sampai kita belum tidak pasti pada
siapa? Jadi yang misalkan terlibat milik masjid. Jadi nanti kalau memang mau diambil Pak Kupol, yang monggo dalam layar. Soalnya kalau dibuat malam ini sudah selesai. Yang pasti ke masjid. Jadi non sewu Pak tolong. Jadi kalau kita punya tanah, ini tanah siapa? Otomatis yang jadi pegangan kita apa? Nah itu di sertifikatnya itu jelas-jelas tertulis dipergunakan untuk madrasah dunia. Nanti saya ambil itu ada di madrasah. Artinya saya sesuaikan dengan peruntukannya. Kayak ini di sini semua tertulis untuk masjid. Yang satu untuk madrasah. Nah, kalau memang itu menurut saya kayak panjenengan di sertifikat tanah ini, tapi diakui orang lain kan jelas yang dijadi pegangan patokan itu dasarnya apa? Hak milik itu. Dulu kayaknya lebih tadinya itu mewakafkan kepada masjid. Karena dalam pewakapan itu tidak boleh lembaga, maka yang diambil nadir itu adalah waktu itu ketua takmir Pak Jitoto, terus imamnya Pak Haji Jaini. Itu begitu kayaknya begitu, karena wakaf itu tidak boleh pada lembaganya. Nadirnya itu harus orang, maka nadirnya diambil dari masjid itu 2. Kayaknya dulu ceritanya begitu. Karena posisinya Pak Haji Toto sebagai begini Pak, karena pada saat itu sudah ada nadir yang terbentuk di tingkat desa. Hanya menambah. Bukan oknum Pak, bukan oknum. Nadirnya itu nadir tingkat desa. Ya. Sehingga ada Pak yang almarhum Pak Kades Pak. Temukan. Pak Bilis, ada Pak Bilis, ada Pak Slamet. Ini ada Pak Ratna, itu kan punya nadir tingkat desa. Yang dari desa, maka diambil oleh masjid. Di masjid ini diambil Pak Haji Toto sama Pak Haji Jaini sebagai imam. Itu begitu. Tidak termasuk nadir sebelumnya. Dalam Termasuk nadir sebelum itu. Nadir bukan dari imam, tapi nadir juga ada. bukan nadirnya itu diambilkan dari Nadir tingkat desa Pak. Yang dapat kades. kalau yang Pak Ratman itu kan tingkat kades. Tarman, ya. Pak Tarman itu tingkat kades. Terus siapa Kanula yang tidak tingkat kades, yang di kades itu tidak di pemerintah desa, itu diambilkan dari masjid. Ditunjuk dari desa. Ya dari masjid, dari ketua Ratman dan itu begitu. Memutus ini karena dalam berita acara tentang umat menyusun berita acara yang satu yang menerangkan tentang yang satu itu bahwa itu sudah dijelaskan ke saya sepakat dengan Pak Toro. Maksudnya begini, ketika mendapatkan 4 ya dikasihkan 4. Menurut baik. Jadi kalau saya berpikirnya sesuai dengan yang tertulis, karena itu yang kita pegang. Misalnya di sertifikat itu punya, menurut saya misalnya punya Mas Ratno, ya ini berarti haknya Ratno, karena tertulisnya seperti ini di sertifikatnya. tertulis di berita acara 154 harusnya 4 kalau tidak ada sekarang maksudnya di desa karena kemana Maksud saya, jadi ada 4 sertifikat, 1 untuk madrasah, 3 untuk masjid. Nah, di masa saya ini, saya sesuaikan dengan amanat yang nadirnya, amanat wakifnya. amanat terima ketika Pak Tua pemilihan 4 di mana kan 4 kalau berganti kita ada sesuatu yang satu sana gitu masih saya loh. Oh, gitu.
Berarti seperti yang disampaikan Pak Ahmad, Pak, sekarang Pak sudah tidak satu saya sudah katakan madrasah itu kampung. Jadi tidak dia loh, dia itu tiga dari empat gitu kan. Itu pasti kualitasnya. Kalau bapak kamu milik Allah, kalau dia sama-sama untuk kebaikan semua, tapi tanah wakaf juga tidak laku. Betul diporte tambang yang enggak laku karena itu tanah wakaf. Jadi dikembalikan kepada ketua yang baru saja, Pak Parno, terima apa enggak begitu, mau tanda tangan apa enggak. Kalau Pak Parno tanda tangan berapapun ya selesai gitu. Kalau Pak Parno, begini, kalau Pak Parno misalkan 3 sudah cukup, ya udah nggak apa-apa tanda tangan, berarti selesai. Kalau Pak Parno cuma saya permintaan ada bukti dari tempatnya yang sampai ini, tapi nggak buktinya. Nah, sebenarnya Pak Parno udah tanda tangan dulu karena belum lengkap. Itu satu. Kemudian yang kedua, statusnya juga dijelaskan sekalian. Kita punya aset mobil 2, 18 milik masjid karena dikasih orang masjid. Tapi yang kedua, mobil yang Candy itu kan keberuntungannya untuk apa dan lain sebagainya kan selama ini tidak ada di masjid, hanya numpang aja di masjid, tapi penggunaannya kan tidak di masjid. Tolong statusnya dijelaskan sekalian. Baik, terkait mobil, ini sedikit saya cerita. Kenapa sampai ada mobil yang diberikan dihibahkan oleh almarhum Pak Harun? Waktu itu memang beliau dalam kondisi yang sedang sering hadir cuci darah. Beliau menyampaikan pertama tentang program madrasah. Ini setelah jadi madrasah mau bagaimana? Saya di sini belum menyampaikan. Karena saya terinspirasi sekolah-sekolah di Mesir itu punya mobil jemputan. Saya menyampaikan kepada beliau, Pak, kalau madrasah mau hidup, soalnya jujur kalau mengandalkan anak Karangmonjol di sini masih kesadarannya masih belum tumbuh. Nun Sewune, waktu itu saya cerita, kalau hanya mengandalkan lingkungan Karangmonjol, madrasah itu hanya mengandalkan lingkungan Karangmonjol untuk subur tumbuh berkembang. Sehingga teman-teman, kalau boleh saya mengusulkan dan saya punya ide, kalau kita punya mobil jemputan antar jemput, insya Allah desa-desa lain atau ibu wali santri yang tidak bisa mengatakan mau anaknya disekolahkan, ya wis timbul baik mobil. Awalnya seperti itu. Ya begitu saya pakai di pertengahan jalan, saya berpikir bagaimana supaya mobil ini lebih bermanfaat. Artinya tidak hanya dipakai untuk antar jemput. Saya berpikirnya karena waktu itu ada beberapa yang pinjam mobil ambulan tapi nggak mau, karena waktu itu mau kontrol periksa ke Margono atau ke Gudang, karena takut pakai ambulan karena identik dengan orang yang meninggal. Nah sehingga di situ saya terpikir biar lebih bermanfaat, tidak hanya untuk anak-anak madrasah, dimanfaatkan untuk masyarakat jamaah masjid. Sehingga itu saya terpikir ya udah dipakai bareng-bareng aja, tidak hanya untuk madrasah. Kalau ada yang mau pakai silahkan pakai aja untuk kontrol, untuk silahkan. Sehingga itu saya tulis ya masjid dan paling belakang madrasah. Begitu ceritanya. Nah, selama ini operasional ada di awal-awalnya, ada di catatan Mas Menteri, saya yakin itu beberapa kali ada. Artinya karena waktu itu saya berpikirnya ini dimanfaatkan untuk kepentingan masjid, sehingga ketika ganti oli atau ganti yang lain saya minta ke Mas Menteri. Tapi di tengah perjalanan Nun Sewu
Yang ketika mau undang-undang itu sering ya merasa nggak enak, mungkin merasa nggak enak karena sering dinasehati atau diberi pengertian sama Mas Menteri, sehingga ya sudah sampai sekarang udah ganti ban dan oli segala macam ya sama madrasah. Jadi sebenarnya waktu itu permintaan awal saya terpikir untuk antar jemput madrasah. Berjalan waktu saya ingin lebih bermanfaat mobil itu untuk masyarakat warga Karangmojo. Gimana? Artinya kalau mau statusnya milik masjid, terus nanti istilahnya dioperasionalkan madrasah, mau. Yang jelas cerita awalnya seperti itu. Artinya permintaan saya Pak Haryono terkait program madrasah antar jemput, dan beliau dilubai begitu. Mohon. Ini Pak, saran program saya. Masalah sertifikat yang disampaikan tadi cuma satu dari barang ini, yang tiga kan belum selesai, katakanlah gitu. Ya udah, apa sadada khususnya motor di belakang layar mulai selesaikan. Kalau di sini sampai subuh jangan selesai. Maka dari itu yang berkomitmen dalam hal masalah sertifikat yang tiga belum terjawab dan belum diserahkan, apa kemudian motor dipakai untuk di belakang layar untuk dirembuk. Ya iya, semuanya diri semua. Itu loh. Nah, ya saya kira hanya itu aja. Sampai subuh pun saya yakin gak akan selesai karena mempertahankan egonya masing-masing. Maka dari itu, apa yang diberikan saran usulnya Mas Toro, tolong dilaksanakan sehingga hal yang mudah pun akan selesai. Ngapain dipersulit? Maka dari itu, mohon dengan saran dari yang tahu dan kamu tidak tahu, bahkan memberi masukan, selesaikanlah, jangan di forum ini, di forum belakang layar atau belakang meja sampai tahu itu apa bahasanya, selesaikan dengan api-apian apa tadi, gitu loh. Nah, saya kira itu menurut saya salah, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan dan meluruskan masalah mobil operasional yang mobil Gali belum siapa. Jadi kita acara, saya itu tahu persis isinya. Jadi pada awalnya memang pihak pertama dari Mas Haryono, Mbak Susi waktu itu, dan yang kedua untuk masjid dalam hal itu diwakili oleh ketua. Di situ berbunyi bahwa mobil operasional dipakai untuk masjid dan antar jemput madrasah. Dan di situ juga terbunyi untuk pemeliharaan dan perawatan diserahkan ke masjid. Pada awalnya memang begitu, tapi untuk pada perjalanan selanjutnya masjid itu nggak pernah pakai, karena di situ pun menurut panggungnya pun sudah dirubah. Terus yang kedua kalinya, namanya antar jemput kan jam sekian harus standby di madrasah, jam sekian pun harus jemput. Nah pada waktu kita kesulitan, pada saat mau pinjam pun kita ada amang-amangi peribahasa campur suku gini karena belum jemput, dan kita kesulitan. Nah selama ini waktu itu Mas Wanto segala macam bukan aku ngabang enggak, saya mau Mas ini yang pakai kan madrasah, masjid nggak pernah pakai. Ya operasional mungkin dikelola sama madrasah. Kalau memilihkan masjid untuk sementara kalau nginep di sini nggak apa-apa, tapi untuk pengelolaannya, untuk pemeliharannya saya serahkan ke madrasah saja, karena 99% sekarang yang pakai itu madrasah. Itu yang saya sampaikan. Luruskan saja. Tadi sama Mas Fadil, kalau itu nggak perlu dijelaskan, karena saya sudah menyampaikan dari Indonesia itu yang menerima kecil. Ya udah selesai bahasa ceritakan, yang diceritakan dan dibahas masalah sertifikat ini Mas. Yang paling utama sertifikat yang kurang satu ini, maka selesaikanlah dengan bijaksana dan hati-hati dan yang terbaiklah dikumpul kerjasama bersama bersatu untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya agak akan sulit. Orang
ini waktu kan sudah malam. Masalah mobil. Ya, masalah tanda tangan kalau sudah bermaterai itu berkekuatan hukum, Pak. Jadi jangan melanggar aturan hukum, walaupun semua melanggar hukum. Pak Furkon sedang berjalan di jalan Tuhan. Pak Mahfud berjalan di jalan Tuhan. Kita sebagai kambing ini kan cuma mengekor. Karena waktu sudah malam, jadi saksikan itu bro. Mobil sudah digunakan di madrasah yang baik, di masjid baik. Ini yang jadi masalah itu tanda tangan mestinya 4 baru ada 3 itu Pak. Jadi malam ini harus selesai karena waktunya udah malam saatnya itu. Besok pagi diselesaikan mungkin Pak Furkon sama Pak Arno dengan perangkatnya lah. Pokoknya dengan bahasa yang paling baik. Kita ini saudara lah, nggak perlu gotok-gotokan. Sama muslim ya? Sama muslim. Dan katanya orang yang bertakwa itu harus bisa memaafkan orang lain. Harus bisa, jangan marah. Ini terima kasih. Karena orang berilmu ya, jangan mudah marah. Ya, terima kasih. Saya kira tidak ada masalah. Nanti tinggal Pak Furkon memberikan keterangan itu aja tidak. Kalau tadi Pak Furkon beri keterangan, Intinya saya minta dengan hormat Pak Furkon nanti beri keterangan bahwa satu sertifikat di madrasah. Tapi ada keterangannya dan perlu terlihat. Termasuk mobil ya dioperasionalkan ke sana walaupun itu kepemilikannya masjid tapi masalah tetap di madrasah. Ya nanti mobil pun ada tertulisnya nanti biar Pak Mulyanto yang mengurus administrasi tentang mobilnya. Karena di sana berbunyi untuk masjid dan madrasah, ya silakan mobil ya tidak masalah. Yang penting nanti kemudian ada masjid dan mutakin di mobil itu kan. Sekarang sementara mobil masyarakat dan mutakin, lalu nanti mutakinnya sudah tidak mutakin. Dan nanti punya sudah madrasah. mencari berkat dan barokahnya ya Pak. Saya kira itu tak ya siap. Ya, terus saya minta keterangannya Pak. Nah, itu kalau Ya, demikian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Acara pada malam ini sudah selesai. Oke. Untuk lain-lain mohon karena ini kepengurusan yang baru. Karena setiap pengurusan baru pasti punya program. Oke, punya program. Baik itu yang fisik maupun non fisik. Maka dari itu karena sudah terbentuk, tinggal menunggu SK-nya saja. Saya nggak tahu Pak. SK yang lama Mas Nur. Jadi untuk pengajuan SK saya sudah bersurat dan mengajukan ke camat. Cuma sampai saat ini belum. Sebentar Pak Nur. Pak Camat tadi barusan masuk. SK yang lama untuk referensikan, dilampirkan. SK yang lama. Saya tadi mencari tapi sudah ketemu. Tidak ketemu. Jadi kalau saya bilang sih Pak Camat sih terserah lah redaksinya Pak Camat saja. Intinya di situ bunyi SK dari Camat sih sebenarnya. Namanya yang itu saya ajukan. Mungkin itu aja. Tapi kalau ada nanti mungkin ada. Terus untuk program lanjutan tadi, kami mohon kepada semua seksi dan juga muslimat maupun siapapun silakan mengajukan rencana program kerja. Ini saya sebenarnya sudah membuat formnya. Di sini cuma keterangannya ada nomor, jenis kegiatan, RKB dan keterangan. Jadi kalau memang kegiatannya misalnya jauh Pak Jamat pengajian
pengajian subuh kan tanpa biaya ya, berarti coret, berarti ya itu yang sudah berjalan maupun yang mau berjalan tolong dicatat. Jadi nanti semua kegiatan baik fisik maupun fisik tercatat di sekretaris. Kalau yang rencana kegiatan yang belum terlaksana, jadi nanti kita akan rapat untuk menentukan apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, besar kecilnya RAB, terus bisa langsung eksekusi atau tidak. Itu kita rapatnya. Jadi kita semua apapun harus dikoordinasikan dahulu, ya, karena ini masjid, jadi ada apa nih? Syarat-syarat, jadi mengambil keputusan, jadi diputuskan di forum dan dilaksanakan. Gitu. Jadi semuanya tercatat. Untuk itu kami ada berapa lembar ini monggo, nanti beberapa hari kemudian tolong diserahkan ke kami untuk segera ditindaklanjuti. Kalau memang perlu dibahas, anggarannya besar, nah nanti dirapatkan. Kalau yang misalkan hanya pengajian yang tidak menggunakan anggaran bisa langsung dilaksanakan. Oke, monggo untuk seksi pembangunan untuk Pak Sutara. Tidak apa-apa, ini maksudnya ini belangkonya saja, supaya bebas ya, bebas misalnya. Orang usulan program nanti diusulkan dulu, diusulkan dulu, baru nanti jadi pembangunan monggo, mau ada yang rekap, misalkan ngecek harganya berapa silahkan. Untuk makmuran ya intinya apa? Pengajian nih, mau mengadakan pengajian akbar silakan. Terus ya seksi kesekretariatan. Terus ibu muslimat ya, ibu muslimat contoh mau santunan anak yatim dan sebagainya, itu kan kegiatan yang ada di masjid, silakan ditulis saja. Ya, ya monggo, kalau yang pembangunan silakan, mau rekap, mau membuat atau apa, mau bongkar, mau ini silakan. Yang penting nanti diputuskan di rapat. Ini itu tadi maksimal ya 1 minggu lah kembali ke saya, nanti saya dokumentasikan semuanya baik yang fisik non fisik. Nah, nanti kita ajukan ke takmir. Kalau yang tidak perlu biaya berarti langsung eksekusi, untuk biaya berarti perlu kita rapatkan, harus diputuskan bareng-bareng. Oke, begitu ya. Oke, berarti selesai pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, acara malam hari ini sudah selesai. Kami akhiri saja. Kami atas nama pembicara mohon maaf. Sebelum itu kami mohon kepada Pak Haji Ahmad untuk berdoa malam hari ini. Semoga harapannya apa yang kita laksanakan ini ya menjadi ladang ibadah. Semuanya pasti mengharapnya ibadah, tidak ada gaji, karena kita ini di masjid hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sekali lagi kepengurusan yang baru di Pak Soekarno bisa membawa masjid lebih maju lagi, baik jamaah maupun fisiknya lebih bagus lagi. Monggo Pak Haji Ahmad, kami persilakan. Yang pertama yang sudah baik ini kita teruskan, karena kita ini harus merasakan bahwa kita ini sedang mendidik ke generasi yang akan datang. Perlu diketahui, saya kira yang ini karena mengkor mengapa seperti ini, karena usul perpilihan yang paling berkasa juga tidak pernah terjadi ini. Saya juga sulit untuk mengatakan, apalagi sampai laporan itu boleh dikatakan tidak bisa untuk itu pertama kita harus bangga karena kita selalu rajin di dalam mengadakan pertemuan, sehingga ketika kita serah terima juga kita selalu berikan tokoh yang mungkin bisa memastikan adanya pergantian takmir. Selanjutnya kita mohon agar
masjid yang sudah terbentuk ini bisa berjalan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan batasnya. Karena kalau takbir ini tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau desa, kepala desa mungkin tanggung jawabnya kepada camat, kepada bupati dan seterusnya. Kalau takbir ini langsung, sehingga pengurus takbir itu beda dengan pengurus yang lain. Kalau misalnya pengurus liga sepak bola, ini pengurusnya boleh tidak main, malah nonton atau sebagai penyelenggara. Yang pemain itu yang lainnya. Tapi kalau takmir ini pengurus itu juga malah harus pemain yang terdepan. Harus pemain yang terdepan, bukan seperti liga itu pengurusnya hanya di pinggir, pemainnya yang di depan. Tapi kalau takmir itu mestinya justru pengurusnya yang di depan, makmumnya yang di belakang. Nah, untuk itu mudah-mudahan kita mengawali dari beberapa kali pertemuan ini akan menjadikan pengurus takmir periode 5 tahun ke depan ini akan lebih baik daripada periode yang sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya tadi dilaporkan banyak sekali kegiatannya, baik fisik non fisik, mudah-mudahan yang kali ini juga akan lebih baik, lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang ada hormati, kita mohon dari Allah, semoga semuanya dengan ikhlas akan melaksanakan beban atau tugas sebagai takmir, dan mudah-mudahan semuanya akan mengharapkan atas pahala, atas ridhonya Allah untuk menerima amal baik kita sebagai takmir, dan mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi bekal kita untuk akhirat. Akan tetapi kalau tadi perbedaan yang diteruskan tidak ada ujung pangkalnya, justru khawatirnya kalau itu nanti sampai terbawa mati belum terselesaikan. Untuk itu setelah kita menutup acara ini, mudah-mudahan semuanya sudah selesai dan semuanya akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan amanah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dibimbing, dilindungi, diberi petunjuk hidayah dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memajukan Masjid Besar Al-Muttaqin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kalimina wa qudina wa ala Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'min hamdan wafi'an wa yuhibbul masidah. Ya Rabbana alhamdulillah ya Rabbul jalali wa jalali wa al sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdina biha jami'a hajat wa taqdina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka al-darajat wa tuballighuna biha al-khairat min jami'il khairat wal ayati wa al-amal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, kami semua berkumpul di sini dalam rangka ingin memajukan Masjid Al-Muttaqin Karangmoncol dengan memperbarui pengurus-pengurusnya. Allahumma ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu dan petunjuk-Mu. Mudah-mudahan kami semua bisa mengemban amanah untuk memajukan, memakmurkan dan memajukan Masjid Besar Al-Muttaqin ini dengan mendapat ridho-Mu, dengan mendapatkan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni salah dan dosa kami, salah dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, salah dan dosa orang tua kami, dan kami semua yang berkumpul di sini. Apabila di dalam melaksanakan rapat ini ada pendapat yang berbeda, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah atas salah dan pendapat yang tidak menemui ujung pangkalnya untuk bisa diselesaikan dengan damai. Ya Allah,
hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, lindungi bimbing kami dan majukan Masjid Al-Mutakir melalui kepengurusan takmir masjid yang diketuai oleh Bapak Suparno untuk periode 2025-2029. Atas bimbinganmu ya Allah, kami bersyukur dan mohon ridhomu ya Allah, mudah-mudahan menerima pengabdian kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita akhiri acara malam hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.